Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjana Sintia Rahman. Saya akan mempresentasikan materi saya terkait tinjauan antropologi budaya dalam pendidikan agama Islam. Kalau kita bicara antropologi budaya, ini adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan dan perilaku manusia. Yang dimana dalam PAI, budaya itu penting sekali karena bisa jadi media pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Islam itu sebenarnya tidak terpisah dari budaya, tapi justru berinteraksi dan berkembang bersama budaya masyarakat. Hal itu bisa kita lihat dari proses akulturasi, yang dimana Islam di Nusantara tidak datang untuk menghapus budaya, tapi menyesuaikan diri dan menyatu dengan budaya yang sudah ada. Contohnya seperti wayang yang digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah atau tradisi Slametan. Karena pendekatan seperti ini, Islam bisa diterima dengan damai oleh masyarakat. Nah, karena sudah menyatu dengan budaya, tradisi lokal jadi media dakwah yang efektif. Masyarakat lebih mudah menerima pesan agama karena disampaikan lewat hal-hal yang sudah mereka kenal. Misalnya dalam perayaan Maulid Nabi dengan nuansa budaya daerah atau zikir yang diiringi musik tradisional. Jadi dakwah terasa lebih dekat dan tidak menggurui. Di sini juga terdapat proses penyesuaian antara syariat dan adat, yang dimana tidak semua budaya langsung diterima, tetapi diseleksi satu persatu, yang dimana yang sesuai dengan Islam itu dipertahankan dan yang tidak sesuai itu ditinggalkan. Contohnya dalam pernikahan adat tetap dilakukan tapi harus memenuhi aturan dalam Islam. Ada juga prinsip al-adah muhakkamah, yaitu adat yang bisa dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan syariat. Dari sini muncul yang namanya kearifan lokal. Ini penting dalam pendidikan agama Islam karena dapat membuat pembelajaran jadi lebih relevan. Contohnya gotong royong yang mencerminkan ukhuwah dan musyawarah yang sejalan dengan konsep syura dalam Islam. Jadi nilai agama terasa lebih hidup dalam keseharian. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep Islam wasatiyah, yaitu Islam yang moderat, artinya tidak ekstrim tapi seimbang dan menghargai perbedaan. Di Indonesia ini sendiri terlihat dari masyarakat yang bisa hidup rukun meskipun berbeda budaya dan agama. Namun dari berbagai aspek tersebut, kita juga dapat menghadapi tantangan dari budaya lokal, yang dimana ada sisi positif seperti kemudahan akses informasi dan kreativitas, tapi ada juga dampak negatif seperti westernisasi gaya westernisasi gaya hidup konsumtif dan krisis identitas. Karena itulah kita perlu yang namanya bersikap selektif dan kritis. Di tengah perubahan tersebut, ritual dalam Islam tetap punya makna yang dalam, yang dimana puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga melatih pengendalian diri dan empati. Sholat berjamaah menunjukkan kesetaraan karena semua orang berdiri sama tanpa melihat status. Jadi ibadah juga punya nilai sosial. Dari pembahasan ini bisa kita lihat bahwasannya Islam berkembang melalui interaksi dan budaya. Budaya lokal menjadi media dakwah yang efektif, moderasi dalam Islam penting untuk menjaga keseimbangan, dan tantangan global perlu disikapi dengan bijak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.